Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video tentang perpajakan di Indonesia. Saya Abdul Hadi Hermawan. Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam tentang sistem perpajakan yang berlaku di negara kita, berbagai jenis pajak yang ada, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Pemahaman yang baik tentang perpajakan sangat penting bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa. Kita mulai dengan pengertian dan tujuan pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan pajak, fungsi anggaran pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi stabilitas pajak sebagai penstabilan perekonomian di negara. Fungsi retribusi pendapatan pajak untuk pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Adapun jenis-jenis pajak di Indonesia: pajak pusat, yang pertama pajak penghasilan (PPH) dikenakan atas penghasilan orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Tarif PPH orang pribadi 5%, 15%, 25%, 30%, 35% progresif. Tarif PPH badan 22,5% mulai tahun pajak 2022. B. Pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri. Tarif umum 11% sejak 1 April 2022 akan naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Yang C. Pajak penjualan atas barang mewah PPNBM dikenakan atas barang-barang mewah. Tarif bervariasi 10% hingga 200%. Yang gede, bea materai dikenakan atas dokumen tertentu. Tarif 10.000 untuk dokumen dengan nilai nominal di atas 5 juta. Yang E. Pajak bumi dan bangunan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dikenakan atas tanah dan atau bangunan. Tarif 0,3% dari nilai jual objek pajak NJOP. Kita mulai dari pajak daerah. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Tarif bervariasi tergantung jenis kendaraan dan daerah. Yang kedua, pajak restoran dikenakan atas pelayanan restoran. Tarif umumnya 10% dari penilai penjualan. Yang berikutnya, pajak hiburan dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Tarif bervariasi tergantung jenis hiburan dan daerah. Yang berikutnya, pajak reklame dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Tarif bervariasi tergantung jenis reklame dan daerah. Yang berikutnya, pajak penerapan jalan dikenakan atas penggunaan tenaga listrik. Tarif umum 10% dari nilai jual tenaga listrik. Kita mulai dari sistem perpajakan. Yang pertama, self-assessment system. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak terutang, perhitungan pajak yang sudah dipotong atau dipungut pihak lain, membayar atau menyetor pajak, melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakan, berlaku untuk sebagian besar jenis pajak di Indonesia. Withholding tax system. Pihak ketiga atau pemberi kerja, bendahara pemerintah, dan lain-lain diberi kewenangan untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan
penyetoran pajak tersebut ke kas negara, melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Contohnya, PPh pasal 21 untuk karyawan, PPh pasal 23 untuk jasa. Kewajiban pajak yang pertama itu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. NPWP adalah nomor identitas wajib pajak. Wajib dimiliki oleh setiap orang pribadi memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan setiap badan usaha. Yang berikutnya menghitung pajak terutang, melakukan pencatatan dan pembukuan, menghitung pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya membayar atau menyetor pajak tepat waktu melalui bank, resepsi, atau kantor pos. Bisa dilakukan secara online melalui e-billing. Yang berikutnya melaporkan SPT, surat pemberitahuan, secara benar dan tepat waktu. SPT ada SPT tahunan dilaporkan setahun sekali, ada SPT masa dilaporkan setiap bulan atau triwulan, tergantung jenis pajak. Laporan bisa dilakukan secara elektronik melalui e-filing. Adapun sanksi perpajakan, bila kita tidak membayar pajak, yaitu ada sanksi administrasi. Yang pertama denda, contoh denda 100.000 untuk keterlambatan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi. Yang berikutnya ada bunga 2% per bulan dari pajak yang kurang dibayar maksimum 24 bulan. Adapun kenaikan, contohnya kenaikan 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam SPT tahunan. Adapun sanksi pidana, sanksi pidana kurungan untuk pelanggaran kealpaan maksimum 1 tahun kurungan. Adapun pidana penjara untuk kejahatan atau kesengajaan maksimum 6 tahun penjara. Mulai kita membahas reformasi perpajakan terkini. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajak (HPP) berubah tarif PPN menjadi 11% di 2022 dan 12% di 2025. Pengenalan lapisan tarif PPh orang pribadi baru sebesar 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Program pemungutan sukarela Carbon Tax atau pajak karbon. Berikutnya B. Program pengungkapan sukarela PPS. Kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir periode 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Tarif tembusan 6% sampai 11% tergantung periode pengungkapan. Demikian penjelasan mengenai perpajakan di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Mungkin penutup, pajak merupakan sumber utama negara yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, mari kita bersama-sama membangun bangsa dan menjadi wajib pajak yang taat dan bertanggung jawab. Pemahaman yang baik tentang perpajakan akan membantu kita dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. See you.